Sup coy, balik lagi dengerin bacotan merdu dari anime. Kali ini kita bakal bahas anime Konosuba. Anime ini tuh nyeritain petualangan mas-mas cupu di isekai. Kalau anime lain biasanya MC-nya jadi kuat dan OP, tapi yang ini MC-nya malah jadi NPC. Lah, gimana ceritanya bang kalau jadi NPC? Oke lah, nggak usah lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya aja. Tapi sebelum lanjut, kayak biasa kalian bisa like, komen, dan subrek channel ini biar anime bisa ikutan nyolong kanjut. Merchandise anime jangan lupa dibeli ya, link ada di bio. Let's go! Pertimi-timi kita bakal dikenalin sama bocah namanya Kazuma. Dia ini orangnya introvert dan maniak game. Sekian lama dia bertapa jadi wibu, Kazuma akhirnya keluar rumah buat beli game baru. Nah, abis beli game, Kazuma ngeliat ada gadis SMA yang mau ketabrak traktor. Ya kalian taulah akhirnya gimana. Kazuma meningsoy gegara nyelamatin cewek tadi. Di alam baka, Kazuma ketemu sama Dewi Aqua. Wow, mantep kali servis kipasnya. Tapi walaupun mokat, Kazuma ngerasa lega. Soalnya kata Aqua, cewek yang dia selamatin gak mati ketabrak traktor. Ya tapi nggak lu selamatin juga tetap hidup sih. Orang traktornya cuma parkir. Hah? Lah terus gua mati kenapa? Jantungan. Mati konyol. Kazuma mati gegara shock. Dikira dia bakal dilindes sama traktor. Lu juga sampai ngompol terus diketawain dokter tahu. Awawawawo. Dewi Asu. Terus Kazuma dikasih dua pilihan nih. Mulai hidup dari nol atau pergi ke surga. Jangan mulai dari nol deh. Susah kayak isi bensin. Tapi ke surga juga jangan ding. Nggak bisa push rank Mobile Legends tahu. Terus mau apa Jim? Aku ngasih pilihan buat pergi ke isekai. Dimana Kazuma nanti bakal jadi kesatria buat ngalahin Raja Iblis, yang pasti bukan Mujan. Selain itu, Kazuma juga disuruh milih satu barang antara senjata atau kekuatan yang bakal dia pakai di dunia lain nanti. Cepetan wibu, gua masih ada kerjaan lain bejir. Kesel kali ya diajakin mulu sama Dewi ini. Lu aja yang gua bawa. Oke, boleh. Gimana? Terus tahu-tahu muncul Dewi lain yang bakal gantiin Aqua sampai dia berhasil ngalahin Raja Iblis di isekai. Dewi ini ngabulin permintaan Kazuma buat bawa Aqua ke dunia lain. Ah, suka bercanda nih Dewi magang. Mana bisa gitu, cok. Gua kagak bisa tarung anjir. Tapi ya Aqua kagak bisa nolak. Dia bakal dikirim bareng sama Kazuma pergi ke isekai. Terus Dewi magang ini bilang kalau Kazuma berhasil ngalahin Raja Iblis, para dewa bakal ngabulin apapun yang diminta Kazuma. Wah, saatnya menjadi MC. Selamat datang di isekai. Sekalian isi pulsanya kak. Pause dulu. Aqua ini masih nggak terima coy, dia dikirim ke dunia lain. Daripada ngurusin Dewi tantrum, Kazuma ngajak pergi ke guild petualang, sekalian daftar dan cari info tentang dunia baru ini. Mang, mau daftar PNS di mana? MC nih bos, sendol gong. Setelah dikasih tahu tempatnya, Kazuma sama Aqua mau daftar nih. Weh, bulet juga antum. Kita panggil aja Mbak Siti. Bayar pendaftaran dulu ya bang. Lu bawa duit? Kagak. Mana sempet bawa duit, becir? Bengong dah tuh mereka berdua. Terus Aqua nih ngide. Kengawi beli gabus. Aku ini Dewi pinjem dulu 100. Aku ateis mbak. Becir. Kalau ngemis dan bawa agama. Nih, anjing lah. Dikasih duit sama orang ateis, cok. Setelah dapat duit, mereka berdua daftar jadi petualang nih. Di sini mereka perlu dicek dulu statusnya pakai bola ajaib. Anjay, saatnya menjadi MC. Asulah jadi NPC. Kukira MC ternyata jadi NPC. Ya lagian suruh milih kekuatan malah bawa Dewi. Bahkan Mbak Siti juga bilang Kazuma mending jadi pedagang aja saking cupunya. Tapi katanya keberuntungan Kazuma ini lumayan tinggi coy. Terus gantian Aqua nih yang dicek statusnya. Karena dia ini Dewi, statusnya langsung kelihatan ada di tingkat tinggi. Walaupun status kecerdasan dan keberuntungannya kosong, tapi status yang lain tinggi coy. Bahkan para staf guild petualang sampai menyambut kedatangan Aqua saking tingginya. Ini yang MC siapa dah? Tapi ya udahlah, namanya juga awal-awal pasti susah. Jadi kuli, tidur di kandang kuda, makan, nguli lagi, makan, kobam, nguli lagi, tidur di kandang kuda. Kenapa gini anjirit? Harusnya dia kan jadi petualang dan ngalahin Raja Iblis. Sekarang malah jadi kuli. Terus Kazuma dan Aqua mutusin buat bareng-bareng ngejalanin misi sebagai petualang. Besok harinya, si anjing masih turu. Selamat pagi, si limit pigi. Dah siang becir. Abis itu mereka mulai deh misi mereka sebagai petualang, yaitu ngebunuh 5 katak raksasa dalam 3 hari. Mama tolong! Ayo panggil yang sopan kalau mau dibantu. Tolong Baginda. Oke, karena dah sopan aku bantuin. Dewi goblok malah dimukbang. Setelah diselamatin Kazuma, Aqua sambil nangis-nangis bilang kalau dia ketahuan kalah sama kodok, bisa-bisa citra dia sebagai Dewi bakal hancur. Dasar Suike, maju lu sini gua gebuk. Bapak apa kabar bang?
Dewi. Setelah ngalahin 2 kodok jumbo, Kazuma sama Aqua balik dan mikir kalau mereka ini kayaknya butuh orang deh. Walahan mereka kalau harus ngalahin kodok jumbo 2 orang doang. Besoknya, Aqua masang selembaran buat ngerekrut orang baru. Harus kuat, pinter, rajin menabung, bisa edit jedak-jeduk, makan bubur pakai sumpit, macem-macem dah. Karena syaratnya ribet, ya mana mungkin ada orang mau datang buat join. What's up, brother? Kenalin, cewek ini namanya Megumin. Dia ini penyihir dengan kekuatan ledakan yang besar, bahkan bisa ngancurin gunung, bangunan. Anjing, lapar bang, belum makan dari SD. Terus Kazuma penasaran sama penutup matanya Megumin. Katanya ini tuh buat nyegel kekuatan Megumin yang besar. Hah, serius? Nggak ding, bohong, biar keren aja. Copot nggak? Adah, mata gue cok. Akhirnya diajak tuh Megumin buat ngelanjutin misi ngebunuh kodok jumbo. Kebetulan ada 2 kodok muncul nih. Megumin disuruh buat ngeledakin 1 kodok, sedangkan Aqua dengan kekuatan anime. Bodo amat lah sama si Dewi otak 5 MB ini. Sekarang ke Megumin yang mulai ngerapal mantra buat ngeledakin kodok jumbo. Gokil, ini baru keren. Lah, ternyata walaupun kekuatannya gede banget, Megumin ini cuma bisa ngeluarin serangan 1 kali coy. Abis itu dia langsung tepar kehabisan tenaga. Nambah beban 1 lagi anjret. Setelah nyelesain misi, Kazuma ngerasa kagak bisa nih kalau Megumin masuk. 1 aja kadang gak guna, apalagi ketambah Megumin. Terus Kazuma ngajak balik, bagi hadiah, dan bubar sama Megumin. Tidak semudah itu, wibu. Gak, capek gua gendong mulu. Karena ribut-ribut, orang sekitar jadi penasaran dong. Mas, dia masih kecil mas. Iya ih, diapain sampai berlendir gitu? Hehehe. Please mas, aku rela dilicin-licin sama kamu. Oh iya, gue terima. Abis laporan ke guild petualang, sekarang Kazuma dapat imbalan, naik level, dan juga dapat beberapa poin buat naikin skillnya. Terus waktu lagi bengong, dia kedatangan cewek kesatria namanya Darkness. Tolong rekrut aku please. Kok rada mencurigakan ini gelagatnya. Si Darkness ini pengen gabung gara-gara sempat ngeliat temen-temennya Kazuma. Dia penasaran kok bisa mereka pulang dengan badan penuh lendir. Oh itu, gara-gara dimakan kodok. Apa? Harusnya aku yang dimakan. Hah? Walaupun Darkness ini kuat, tapi minusnya dia tuh akurasinya 0. Jadi serangannya miss terus. Cuma Darkness bilang, dia bisa kok dijadiin tameng dan umpan. Jangan ntar sakit. Justru itu. Jangan ntar dikunyah naga. Justru itu. Hah? Apaan sih? Dan akhirnya Kazuma sadar kalau cewek ini tuh makin engas kalau dapat siksaan. Apa lagi nih? Besok harinya, Bim salah Bim jadi apa? Prok. Dewi jadi tukang sulap, bejir. Abis itu Kazuma ketemu sama Megumin. Kazuma bingung poin skill yang dia dapat mau buat apa. Kata Megumin, Kazuma tuh bisa belajar skill dari orang lain. Nah, ntar poinnya bisa dipakai ke skill yang udah dipelajari. Kamu mau aku ajarin ya? Mau. Weh, kalem dulu, Dek. Dek, emang boleh sekecil itu? Drama banget anjim. Gak lama kemudian Kazuma ketemu lagi sama Darkness. Cewek ini tanya, dia boleh nggak ikutan masuk ke... Tidak bisa. Ya mete. Cok, aneh cok. Terus datang satu lagi temennya Darkness namanya Chris. Cewek ini tuh keahliannya nyolong. Terus dia nawarin ke Kazuma buat diajarin skill nyolong. Abis itu mulai diajarin lah Kazuma sama skill nyolong ini. Setelah skill di kartu petualang diaktifin, Kazuma mulai praktek. Dia disuruh ngambil 2 barang, batu di tangan Chris atau pedang mahalnya. Dan akhirnya Kazuma berhasil ngambil hadiah utama, yaitu harta karun. Bang, balikin bang, semeriwing ini miau gua. Abis itu Kazuma balik ketemu sama Aqua dan Megumin. Langsung pamer skill baru nih dia. Colong. Bang, balikin bang, ntar kemasukan becak. Oi, nggak sopan lu nyolong CD orang. Biarin gue join. Tidak bisa. Mantap. Terus mereka ngobrol. Di sini Kazuma tuh ngusir alus si Megumin dan Darkness biar nggak gabung ke timnya. Dia pakai alasan mau ngelawan Raja Iblis biar mereka mundur. Bukannya takut, si Megumin malah makin semangat. Apalagi si Darkness. Udah, lu jangan masuk, ntar diculik iblis. Justru itu. Dah lah, susah kalau ini mah. Terus tiba-tiba Mbak Siti ngumumin ke seluruh petualang buat ngumpul di depan gerbang. Para warga juga disuruh berlindung tuh. Soalnya kota mereka ini lagi diserang sama monster kobis. Apa seremnya anjir? Kata Mbak Siti, kobis ini tuh suruh dikandangin dan nantinya bisa dijual. Mama, aku mau pulang aja. Terus Kazuma ngeliat Darkness ikutan maju buat panen kobis. 0 akurasi. Nah, tahu-tahu ada satu orang petualang dikeroyok kobis. Jiwa kesatrianya Darkness bergejolak dong. Dia langsung jadi tameng buat ngelindungin orang ini. Sakit. Enak, sakit tapi enak. Gila, dia sampai rela berkorban. Respect ketua. Kesalahan berpikir bejir. Mari kita bledoskan kobis ini. Wah, muncul beban 1 lagi anjing.
Selesai panen Kobis, Kazuma dan kawan-kawan ngumpul. Walaupun terpaksa, Kazuma akhirnya masukin Megumin dan Darkness ke kelompoknya. Besok harinya Kazuma ketemu lagi sama Darkness yang abis benerin bajunya, Megumin yang ngas sama tongkatnya sendiri, dan juga Aqua yang marah-marah gara-gara nggak dapet bayaran dari panen Kobis kemarin. Soalnya yang dipanen Aqua itu kuah soto, bukan Kobis. Beda nih sama Kazuma yang dapat duit hampir 1 juta dari panen Kobis. Kazuma ganteng, pinjem 100 dong. Giliran gini bay manis lu. Ah, please. Ternyata Aqua ini ngutang di kedai. Soalnya dia udah pede banget dapat banyak duit dari Kobis kemarin. Taunya malah boncos. Kazuma jelas gak mau ngutangin dong. Oh gitu. Semalam aku denger suara usul-usul itu apa ya? Pasti habis. Wah, iya gua utangin. Lanjut, sekarang Kazuma dan kawan-kawan mau ngambil misi. Tapi hari ini misinya tuh misi kelas tinggi semua. Jelas kagak bisa dong party koplo ini. Mbak Siti bilang misinya tuh habis gara-gara Jenderal Raja Iblis pindah ke dekat kota ini. Jadinya monster-monster kroco pada ngumpet semua. Karena kagak bisa ngejalanin misi, akhirnya ya mereka sementara hiatus dulu. Darkness pulang kampung buat nge-gym. Aqua jadi bakul sayur. Dan Kazuma nemenin Megumin latihan sihir bledosnya. Bledos kau! Duar! Aduh lemes bang. Beberapa hari setelahnya, waktu Kazuma dan kawan-kawan ada di guild petualang, mereka dapat pengumuman buat ngumpul di depan gerbang. Hai, siapa lagi nih? Monster jengkol? Oh enggak ding, beneran musuh ini cok. Kenalin, kesatria pala buntung ini namanya Dullahan. Dia ini si Jenderal Raja Iblis. Dia ngamuk-ngamuk gara-gara tiap hari ada orang yang ngeledakin kastilnya. Mati gua ketahuan. Karena orang-orang udah pada tahu kalau cuma Megumin yang bisa pakai sihir ledakan, mau nggak mau ya dia tanggung jawab. Pede banget tuh dia maju ke depan dan bilang kalau dia yang ngeledakin kastilnya. Belum tahu dia siapa gua. Ketua, ayo maju. Gas. Loh, gimana ini ceritanya? Tadinya masih baik nih Dullahan. Dia mau pergi dan nyuruh Megumin jangan ngeledakin kastilnya lagi. Tapi ngeyel bocah satu ini. Sherlock mas tak parani. Emosi dong mamang pala buntung ini. Terus dia mau ngutuk Megumin pakai hukuman mati. Cuma tahu-tahu Darkness datang dan nahan kutukannya. Kata Dullahan, kutukan ini tuh bikin orang yang dikutuk mati dalam seminggu. Ah, mantap. Dasar iblis, kamu pasti mau nyulik aku kan? Ayo culik aku om, culik. Mbak sadar mbak, sebelum pergi Dullahan bilang kalau mau kutukan ini dihapus, Megumin harus datang ke kastilnya. Itu juga kalau Megumin berani. Ngerasa bersalah deh nih bocah. Terus dia mau langsung OTW ke kastilnya Dullahan. Tapi Kazuma nggak ngebiarin. Dia bakal nemenin Megumin buat dengan kekuatan anime. Wah, mantap. Hilang deh kutukannya. Nyesel gua acting tadi. Singkat cerita, suatu pagi yang cerah, Kazuma mulai nyesel nih. Udah mah kudu kerja, kudu ngurus Dewi beban, ditambah lagi partinya koplo. Terus Kazuma dan kawan-kawan ngumpul. Mereka ini butuh duit dan harus cari misi. Apalagi Aqua nih, utangnya udah kemana-mana. Setelah cari-cari misi, akhirnya Kazuma sama Aqua milih misi buat mensucikan, apa sih ya itulah ngebersihin danau. Soalnya danau ini tuh butek dan banyak buaya raksasa. Ya udah berangkat sana, kan lu sendiri bisa. Ntar kalau aku digodain Agus gimana? Akhirnya berangkat deh party koplo ini sambil bawa Aqua yang ada di kerangkeng. Serasa hewan langka gue becir. Mereka ngurung Aqua tuh biar aman kalau cewek ini nanti diserang monster. Dan gak lama kemudian dateng nih para buaya raksasa. Hai manis, kalau aku brakot ada yang marah nggak? Ah mama! Healing for everyone. Minta nomor WhatsAppnya dong manis. Mama tolong. Ayo semangat. Bantuin itu temenmu Singkat cerita 7 jam kemudian danau di sini udah bening dan buayanya pada hilang. Misinya berhasil. Tapi Aqua kena mental. Dia langsung termenung coy. Bahkan gak mau keluar dari kandang dan ngerasa dunia luar itu bahaya. Teman-temannya sampai bilang duit imbalannya buat Aqua semua aja gak apa-apa deh. Lagian dia sendiri doang yang kerja. Tapi kayaknya percuma. Dia tetap termenung. Lanjut kita dikenalin sama seorang kesatria namanya Kyoya. Dia ini juga bocah yang dikirim ke Isekai sama Aqua. Cuma bedanya sebelum pergi dia milih senjata. Bahkan senjatanya ini bisa bikin dia solo lord di jungle. Nah Kyoya nih kayaknya terpesona gitu sama Aqua. Terus abis selesai ngalahin lord, di jalan pulang dia ngedenger suara yang gak asing. Setelah didatengin, topi saya plonter. Dewi gua becir. Dewiku, mengapa engkau ada di sini? Temen lu tuh dari tadi manggil Dewi mulu. Hah? Oh iya, aku kan Dewi. What's up, my... Lu siapa? Setelah perkenalan dan dikasih tahu pedang yang dia bawa dari alam baka, Aqua mulai inget dikit-dikit nih. Soalnya Aqua udah ngirim banyak orang ke Isekai, jadi ya wajar lah kalau lupa. Terus Kyoya nih ngamuk gara-gara Dewinya dikurung. Belum lagi dia jadi tahu kalau Dewinya tidur di kandang kuda bareng sama Kazuma. Terus dengan pedenya, Kyoya ngajak Aqua dan betina lainnya buat ikut sama partinya. Kayaknya otak dia geser deh. Iya kalau ikut dia nanti aku nggak diculik Raja Iblis. Gua cekek boleh nggak? Tapi Kyoya nih nggak terima kalau Aqua tetap sama Kazuma. Akhirnya duel deh mereka. Colong.
Ngeliat tuanya kalah, para haremnya Kyoya kagak terima nih, terus ngebacot gak jelas. Cerewet lagi gua jurus telekanjut nih. Mau? Hah? Mau? Jangan om! Akhirnya Kazuma dan kawan-kawan cabut sambil bawa pedangnya Kyoya. Waktu sampai guild petualang, aku aneh bete. Imbalan yang harusnya dapat 300.000 jadi 100.000 doang. Gara-gara dia harus ganti rugi kandang yang dirusak sama Kyoya. Gak lama kemudian datang nih orangnya. Kyoya masih kekeh buat ngajak Dewinya join ke bacot. Gara-gara lu kandangnya rusak kampret, ganti rugi 500.000. Karena Dewinya nggak bisa dibujuk, Kyoya akhirnya pergi. Tapi sebelum itu dia minta ke Kazuma buat balikin pedangnya. Orang udah gua jual, anak halal. Abis ribut-ribut, Mbak Siti nyuruh para petualang buat ngumpul di depan gerbang karena ada sesuatu yang berbahaya. Ternyata dulahan si kepala buntung datang lagi coy. Dia marah-marah soalnya Megumin ditungguin kagak datang ke kastilnya. Belum lagi kastilnya tiap hari masih diledakin. Enggak, bukan gua. Bringin bonsai, lu bisa dibilangin kagak sih? Kazuma juga bingung nih. Megumin kalau abis ngeledakin kan harus digendong pulang. Berarti ada orang lain yang nemenin Megumin latihan. Ini lagi kobokan pecel lele. Terus dulahan amarahnya udah nggak terbendung nih. Apalagi mereka ngebiarin temennya mati karena kutukannya. Siapa bang? Gua. Aduh jadi malu. Masih hidup sih anjing. Oh on bet lu kayak Mujan kocak. Oh oke, gua bakar nih kota sama orang dengan kekuatan anime. Jerit mama tolong. Tidak semudah itu kobokan. Dengan kekuatan anime. Jerit mama tolong. Kok nggak mati-mati dia? Bentar lagi kayaknya orang dia teriak gitu. Terus dulahan ngamuk ngeluarin pasukan mayat hidup buat nyerang kota ini. Kenapa gua doang yang dikejar anjing? Woi, jangan bawa ke sini bejir. Terus Kazuma punya ide, pakai kekuatan Megumin buat ngeledakin dulahan dan mayat hidupnya. Aku tidak sebodoh Mujan. Masih hidup anjir. Walaupun dulahan masih bertahan, orang-orang di kota ini tuh semangatnya bangkit setelah ngelihat Megumin tadi ngeledakin dulahan. Apalagi mereka juga punya Kyoya yang bakal bantuin mereka buat Kyoya? Duh mati kita cok, kan pedangnya gue jual anjir. Yah tong elu sih. Para petualang lain jadi pada modar tuh disikat dulahan. Ngelihat para petualang dihajar dulahan, jiwa kesatrianya Mbak Darkness muncul nih. Dia langsung maju buat bayuan sama dulahan. Maju lu Agus Buntung. Sing. Miss semua, mantap. Malu banget gue anjim. Akhirnya bonyok si Darkness digebukin sama dulahan. Cuma ya kalian tahu sendirilah. Au, mantap. Mbak Darkness malah makin kalau dia disiksa. Tapi hal ini jadi kesempatan yang bagus. Soalnya Darkness bisa ngulur waktu biar Kazuma ngeluarin jurus es buat nahan dulahan. Apaan sih NPC? Terus Kazuma sadar kalau dari game yang pernah dia mainin, kelemahan mayat hidup itu elemen air. Terus dia nyuruh para penyihir nyiram dulahan pakai air. Tidak kena. Ini ribut-ribut ada apa ya mas? Kampret, bantuin nyiram lah dengan kekuatan anime. Woi anjir, kebanyakan ini. Setelah dulahan disembur air kobokan sekebon, akhirnya dia mulai melemah nih. Terus Kazuma pakai kekuatan nyolongnya buat ngambil kepalanya dulahan. Malah buat takro palanya anjir. Abis itu mumpung dulahan melemah, Kazuma nyuruh Aqua buat ngerukiah Jenderal Raja Iblis ini. Doa buka puasa ya mbak. Setelah dulahan kalah, Darkness doain arwah temen-temennya yang tadi dibunuh sama dulahan. Selamat, Anda kena prank. Ternyata temen-temennya Darkness masih hidup karena dibangkitin sama Aqua. Lah GG juga ini skillnya Aqua. Setelah dulahan kalah, Kazuma dan kawan-kawan pesta nih. Mereka juga dapat kabar gembira karena mereka dapat 300 juta setelah ngalahin dulahan. Tapi setelah dikasih nota, bukannya seneng, Kazuma malah emosi. Soalnya waktu Aqua ngeluarin jurus banjir, airnya tuh ngerusak benteng kota dan mereka harus ganti rugi 340 juta. Bukannya untung malah buntung. Misi ya bang? Mau kemana lu anjim? Karena sekarang utangnya banyak, party koplo ini terpaksa harus tetap cari duit di musim bersalju kayak gini. Setelah cari-cari misi, pilihan mereka jatuh ke berburu peri salju. Walaupun misinya kelihatan kecil, tapi hadiahnya lumayan coy. Terus party koplo ini berangkat ke lokasi peri salju. Mulai berburu deh mereka. Kelamaan bledosin baiklah. Setelah diledakin, tahu-tahu ada sesuatu yang datang. Terus Aqua ngasih tahu kenapa nggak ada orang yang ngambil misi ini. Soalnya di tempat ini tuh ada Jenderal Musim Dingin, salah satu monster yang dikasih harga buronan tinggi sama negara. Si anjing kenapa baru bilang sekarang? Dan yang jelas Jenderal ini bukan tandingannya party koplo. Pedangnya Darkness aja langsung hilang. Terus Aqua ngomong, Jenderal Musim Dingin ini lumayan baik kalau mereka mau minta maaf dengan sopan. Maaf yang mulia. Cepet nunduk. Tapi beda nih sama Darkness yang bocahnya kesatria abis. Dia kagak mau nunduk. Udah nurut aja dulu Kazuma, senjata lu turunin. Ini. Lah, mati.
Mati lagi ternyata si Kazuma coy. Terus di alam baka dia disambut sama Dewi Eris. Dia ini juniornya Aqua. Katanya dia bakal ngirim Kazuma ke keluarga kaya raya di Jepang. Hah? Serius? Bisa sekalian bikin ganteng nggak sama pacar yang bohai? Ye, dikasih hati minta burger lu. Tapi jauh di lubuk hatinya Kazuma, walaupun partinya koplo, dia ini sebenarnya seneng berpetualang sama mereka. Bahkan aslinya dia ini pengen berpetualang sama mereka lagi. Cuma ya udah mokat mau gimana lagi coy. Dia bakal direinkarnasi sama Eris ke Jepang. Wetetet, enak aja lu mau mati. Lah, ternyata Aqua ini ngebangkitin Kazuma biar nggak jadi mati. Cuma kata Eris, hal kayak gini tuh nggak boleh. Ah, berisik lu Dewi Magang. Kazuma, kalau Eris masih bacot, ambil aja sumpel behai. Ah iya gua balikin. Oh, lu aslinya tepos ya? Akhirnya dikirim balik ke Isekai deh si Kazuma. Terus kayaknya Kazuma ini kesemsem sama muka manisnya Dewi Eris. Setelah hidup lagi, ayo bilang makasih sama Dewi Gemas ini. Gua mau tuker Dewi. Wah, ngajak gelut kau. Sini, setelah kejadian ini Kazuma mutusin buat mundur. Aqua juga sempet tuh ngambil peri salju buat dipelihara. Ayo makan. Makan sebanyak ini bayar pakai apa, bejir? Udah, kalau duit habis cari misi lagi aja. Iya, gampang, pikir nanti dah. Nyesel gua balik hidup lagi. Besok harinya Kazuma sama Aqua mau OTW ke sebuah toko sihir. Cuma setelah Aqua ketemu sama pemilik tokonya, bisa-bisanya lu gua tidur di kandang lu malah buka toko. Aduh anjing. Kenalin, pemilik toko ini namanya Whis. Dia tuh penyihir terkenal di kota ini sekaligus jenderal Raja Iblis. Lah, wait, kok ada di kota ini? Kayaknya juga nggak jahat dia. Dan Whis ini bukan manusia coy. Dia ini lich. Tiap malam dia nganterin arwah di kuburan buat ke surga. Terus kerjaan Whis ini diambil alih sama Kazuma dan kawan-kawan coy. Gak tahu juga kenapa diambil alih. Gak paham gua cok. Nah tujuan Kazuma ini mau belajar skill baru dari Whis. Tidak bisa. Aqua nggak terima coy kalau Kazuma mau belajar sama Whis. Dia ini kan Dewi. Masa temennya belajar sama penyihir suram gini? Nah Whis juga baru sadar kalau Aqua tuh Dewi. Takut diantar dirukiah sama Aqua. Belum lagi pengikut Dewi Aqua ini banyak ormas anarkis. Wah emang kurang ajar lu ya. Tangkap aja udah, mayan nih bayaran gede. Terus Whis bilang, dia emang jenderal Raja Iblis, tapi tugas dia tuh cuma jagain pelindung kastil. Jadi kalau Whis ditangkap, mereka nggak dapat hadiah apa-apa. Kazuma juga bilang, misal nih mereka ngebasmi Whis dan berhasil ngerusak pelindung kastil. Abis itu mau ngapain coba? Ngelawan Raja Iblis? Yang ada digulung semua itu party koplonya. Lagian juga Whis ini baik sama manusia kok. Jadi ya udahlah biarin aja. Mending lanjut ke tujuan Kazuma belajar skill baru yaitu transfer energi. Setelah diajarin, makasih ya udah diajarin. Ya sama-sama. Mbak kenceng banget ini megangnya. Mbak panas mbak. Ah tidak, aku dirukiah. Ih rese banget lu ya dari tadi. Terus tahu-tahu ada bapak-bapak datang ke toko nyariin Whis. Tiba-tiba kita ngelihat Kazuma dan kawan-kawan datang ke sebuah rumah. Ternyata rumah ini tuh angker. Terus bapak-bapak tadi nawarin kalau Kazuma bisa ngusir hantu di rumah ini, mereka bisa nyewa rumah ini secara gratis. Tapi ya kerjaan gini mah gampang buat Aqua si tukang rukiah. Oh pemilik rumah ini tadinya selingkuh sama kuda, terus istrinya lari ke gunung cari baterai iPhone buat buka warung keripik Suna. Apa sih malah gosip anjir? Tinggal lah bodoh. Abis itu Kazuma dan kawan-kawan masuk ke rumah. Ternyata anaknya rasa stroberi terus dimasak sama kelapa. Masih aja woi rukiah rumah woi. Terus malam harinya waktu Kazuma lagi rebahan, dia ngedenger Aqua teriak. Langsung didatengin dong. Golda gua diminum setan anjir, jadi nggak bisa galau di depan Indomaret. Emang babi nih setan-setan. Sini lu pada. Mati kau, simsalabim. Mati kau. Terus tengah malam waktu Kazuma lagi tidur, dia ngelilir. Anjir apaan itu cowok? Aqua tolong! Cuma waktu sampai kamarnya Aqua, dia malah ketemu Megumin. Anak ini juga tadi sempat dikejar sama boneka setan. Bang, temenin ngising bang. Ah bodoh, sana sendiri aja. Ah bang, please bang. Aqua tolong! Terus Kazuma sama Megumin ngumpet di sebuah ruangan. Tapi mereka nggak bisa tenang gitu aja, karena pintu ini mulai didobrak sama boneka setan. Cuma kali ini Kazuma mau barbar coy. Dia mau ngelawan setan-setan ini. Maju sini kau mujan! Singkat cerita, setan di rumah ini berhasil diusir. Selain itu, mereka juga dapat bayaran nih. Mbak Siti juga cerita dikit kalau setan-setan tuh selalu ngumpul di rumah itu. Gara-gara kuburan di deket sana disegel sama seseorang. Jadi, setan-setan ini nggak ada tempat tinggal dan ngungsi ke rumah angker. Wait, bentar ya mbak. Gua bisa jelasin bang. Jadi, kuburan ini tuh tempat pertama kali Kazuma dan kawan-kawan ketemu sama Whis. Nah, kerjaan Whis buat ngirim roh kan diambil tuh. Sama Aqua, kuburan ini malah disegel. Dia mikirnya kalau kuburannya disegel, roh-roh ini bakal cari tempat lain. Jadi nggak usah repot-repot dah mereka buat ngirim roh tiap malam. Walah, emang kadang kiding Dewi Kobokan ini. Lanjut, beberapa hari kemudian kita diliatin Kazuma ketemu sama teman petualang lain. Panggil aja Popol dan Tejo. Mereka ini ngajak Kazuma buat masuk ke tempat wadah Didau di kota ini. Mantep-mantep uga barang di sini. Setelah masuk, Kazuma dikasih sebuah kertas sama Mbak Ratna, salah satu pegawai di tempat ini yang mantap sekali.
kertas ini tuh buat pendaftaran sekaligus tipe cewek yang pengen dipesan sama Kazuma. Dan bebas coy, semua jenis, ras, ukuran, panjang bulu kaki, semua lengkap coy. Hah? Serius mbak? Mirip artis bisa? Bisa. Bempernya mirip Pajero bisa? Bisa. Umur 12 tahun? Woi, dah gila lu. Terus kata Mbak Ratna, ini nanti tuh rasanya kayak mimpi. Abis itu Kazuma balik ke rumah, makan-makan, berendam. Tahu-tahu ketiduran. Tengah malamnya Kazuma kebangun. Terus dia ngelihat orang mirip Darkness masuk mau ikutan berendam. Nah, Kazuma mikir, wah udah dimulai ini kayaknya. Dia kira ini mimpi yang dimaksud Mbak Ratna. Halo dek. Tapi cewek mirip Darkness ini kayak rada kaget gitu. Sebenarnya Kazuma juga ngerasa kayaknya yang dipesan speknya nggak gini deh. Cuma ya udahlah, terobos aja nying. Sebagai pemanasan, cewek ini disuruh buat gosok punggung Kazuma. Walaupun rada nolak, cewek ini tetap dipaksa sama Kazuma. Terus waktu gosok-gosok, Kazuma ngedenger Aqua sama Megumin teriak kalau ada penyusup. Kesel dong dia, kegiatan selebeunya diganggu. Apa nih ribut-ribut? Ada penyusup lain cok. Ini gua bejir. Setelah ngelihat penyusup yang ditangkap Aqua, Kazuma ngerasa aneh nih. Dia akhirnya sadar kalau penyusup ini yang dia pesen dan cewek yang dia godain tadi itu beneran Darkness. Kazuma makin yakin soalnya penyusup ini manggil Kazuma dengan sebutan Tuan. Kenapa modelan gini yang lu pesen Kazuma? Terus iblis kecil ini mau dibasmi sama Aqua. Cuma Kazuma tahu-tahu ngehalangin. Dia pura-pura kesurupan terus nyuruh si iblis kabur. Gak lama Darkness juga datang. Dia bilang kalau Kazuma dikendaliin iblis. Soalnya dari tadi Kazuma tingkahnya aneh. Mantep deh. Orang-orang ngira Kazuma beneran kesurupan. Mau minggir apa gue bogem nih? Gas. Wacow! Abis kejadian tadi malam, Kazuma sama Darkness ngobrol-ngobrol. Darkness tanya, tadi malam dia beneran kesurupan apa kagak? Karena nggak mau tujuan sebenarnya ketahuan, ya udahlah aji mumpung. Dia bilang kalau semalam kesurupan dan nggak inget apa-apa. Terus tahu-tahu ada pengumuman dari guild petualang kalau benteng Destroyer lagi mendekat ke kota ini. Orang-orang disuruh pada ngungsi. Cuma Kazuma kagak mau nih, baru aja dapet rumah bagus masa mau minggat. Terus Kazuma mutusin buat ke guild petualang bareng sama party koplonya. Jadi benteng Destroyer ini tuh kayak robot benteng raksasa dan ngancurin apapun yang dia lewatin. Nah, benteng ini tuh lepas kendali dan gak bisa dihentiin. Karena sebelumnya party Kazuma bisa ngalahin Jenderal Raja Iblis, orang-orang di sini pada mempercayakan kekuatan mereka buat ngalahin benteng Destroyer. Cuma Megumin kayak nggak pede gitu, bisa ngeledakin Destroyer pakai sihirnya. Tapi tenang, karena ada bantuan lain yaitu Whis yang juga bisa pakai sihir ledakan. Terus mereka semua siap-siap nih buat ngelawan benteng Destroyer. Kita juga diliatin sama Darkness yang ada di barisan paling depan sendiri. Kemajuan jeng, munduran dikit, blow-nya kelewatan. Tapi Darkness kagak mau. Dia akhirnya ngaku kalau dia ini sebenarnya putri dari Dustiness, penguasa daerah ini, dan nama aslinya adalah Lalatina. Sebagai kesatria, udah kewajiban dia buat ngelindungin nyawa warga kota. Dia juga bilang ke Kazuma buat ngerahasiain hal ini. Siap Lalapo? Lalatina anjing. Semua petualang udah bersiap di depan gerbang buat nyerang Destroyer yang mulai mendekat ke kota ini. Kuncinya ada di Aqua yang nyerang pelindung Destroyer, dilanjut sama Megumin dan Whis yang ngeledakin robot benteng ini. Berhasil, Destroyer roboh sebelum nyentuh Darkness yang ada di garis depan. Cuma masalah lain tahu-tahu muncul coy. Karena rusak berat, Destroyer ngaktifin sistem peledakan diri. Langsung ngacir petualang di kota ini buat menyelamatkan diri. Cuma semangat mereka bangkit lagi setelah ngelihat Darkness yang nerobos masuk buat ngancurin Destroyer sebelum benteng ini meledak. Belum lagi kota ini ada tempat wadadidau, enggak. Maksudnya kota ini tuh kampung halaman tercinta mereka. Jadi mereka ngikutin jejak Darkness buat ngancurin Destroyer. Terus para petualang nemuin sebuah ruangan dan ada mayat yang udah kering kerontang. Kayaknya ini orang yang bikin benteng Destroyer. Di sana juga ada buku diary. Isinya curhatan pembuat Destroyer, kita sebut aja Tarjo, yang disuruh sama pemerintah sebuah negara buat bikin benteng berjalan tapi dananya minim. Karena dipaksa dan diancam bakal dibunuh, dibuat deh benteng ini. Cuma ya gitu, bentengnya jadi lepas kendali terus ngancurin kota. Tarjo tadinya panik, cuma ya mampus lah, suruh siapa maksa bikin tapi duitnya kagak ada. Tarjo akhirnya mutusin tetap di sini sampai dia metong jadi mumi. Terus di tempat ini ada yang namanya Corona Tide, sumber tenaga sekaligus yang bakal ngeledakin benteng. Kazuma dan kawan-kawan mikir nih gimana caranya biar Corona Tide nggak meledak. Terus Whis bilang, "Mas, boleh aku kenyot?" "Oke, gas." Mbak, udah mbak, keriput itu. Ternyata yang dikenyot itu energinya Kazuma. Soalnya Whis mau pakai sihir teleportasi buat mindahin Corona Tide. Cuma minusnya tempat telenya ngacak. Kagak tahu dah tuh nanti meledak di mana. Gak apa-apa manis, kamu tenang aja. Wow. Akhirnya dipindah tuh Corona Tide-nya. Tapi masalah masih kagak selesai coy. Benteng ini tetap bakal meledak karena uap panasnya kekurung di dalam benteng. Lah, percuma dong mindahin tadi. Kalau kotanya meledak, utang kita bisa lunas dong. Sini lu. Apa Anda orang lagi?
Bilang dulu goblok. Kazuma nih nyedot energi buat ditransfer ke Whis biar bisa ngeledakin benteng. Soalnya Whis ini energinya mau habis. Cuma kata Aqua, kalau energinya dipindah ke Whis, cewek ini bakal kena rukiah. Bintang iklan pupuk kandang sudah datang. Mantap. Akhirnya mereka pakai sihirnya Megumin buat ngeledakin benteng ini. Abis ditransfer energi dari Aqua, setelah Kazuma dan party koplonya berhasil nyelamatin kota ini dari ledakan destroyer, besok harinya Kazuma dikasih tahu Aqua kalau ada kesatria yang mau ketemu. Dikira mau dikasih hadiah, ternyata Kazuma dituduh sebagai pengkhianat. Soalnya waktu Kazuma nyuruh buat mindahin Corona Tide, bola energi itu malah ngeledakin rumahnya Lord Aldarp, seorang bangsawan dari kota ini. Hah, gimana ini anjing? Mana utang belum kebayar? Buah kekok, gimana coy cerita hari ini? Seru ya? Ya ini rada beda sama cerita isekai lainnya, dimana MC biasanya OP, Kazuma ini malah kayak NPC. Mana partinya unik semua. Walaupun sebenarnya kekuatan mereka tuh bagus ya, tapi kalau otaknya kayak Mujan kan sama aja bohong coy. Tapi ini tetap anime yang menarik, soalnya jadi ya udahlah, segitu aja cerita hari ini. Kalian tulis aja komentar di bawah, lanjut gak nih season lainnya? Gua penasaran juga soalnya nasib Kazuma kayak gimana. Oke deh, kita bakal ketemu di video selanjutnya. Tombol lonceng jangan lupa dipencet biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari anime. See you coy, ciao.